Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Satria Fajar Fatoni, 2. Ridho Dwi Nugroho, 3. Romdona Erik Pradana, dan 4. Ramda Fitriani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Islam, moral, dan kemanusiaan. Pengertian Islam. Kata Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Dengan demikian, pengertian Islam dari segi istilah adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya. Sumber-sumber hukum Islam adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah. Pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu, nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Pengertian kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih, dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang, meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan yang karena kodratnya manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik. Hubungan Islam, moral, dan kemanusiaan. Kondisi bangsa Indonesia yang dilanda krisis berkepanjangan membuat orang-orang mengharap sumbangan real dalam segi agama, sehingga agama bisa hadir membawa kesejukan di tengah badai krisis yang luar biasa derasnya. Agama harus dapat dibumikan dan tidak boleh dibiarkan tanpa bisa dijangkau oleh pemeluknya, karena pada kenyataannya banyak manusia merasa terasing dari kehidupan real yang dihadapi. Problem kemanusiaan seperti ini tentu saja membutuhkan kehadiran agama untuk memberikan jawaban. Dalam konteks inilah kita perlu membumikan pesan-pesan yang hadir melalui wahyu tersebut, sebab agama seharusnya tampil dengan dimensi kemanusiaannya, agar agama tidak hanya hadir dalam bentuk ritual-ritual simbolik yang memiliki ketegasan dalam melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Islam, moral, dan kemanusiaan menurut ajaran Islam.
Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang sudah ribuan abad lamanya menghuni bumi. Dalam prosesnya, pembinaan kepribadian manusia dipengaruhi lingkungan dan didukung oleh faktor pembawaan manusia sejak lahir. Etika atau moral berasal dari bahasa Yunani etikos, etos, atau adat kebiasaan praktek. Artinya, sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat atau kelompok tersebut. Agama merupakan suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat. Sejak dulu, ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka. Meskipun hanya dalam taraf yang sangat sederhana sesuai dengan tingkat kesederhanaan masyarakat waktu itu. Dari masyarakat yang paling sederhana sampai kepada tingkat masyarakat yang modern. Agama tetap dikenal dan dianut sebagai variasi yang berbeda. Dengan demikian, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.